Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, kami akan mempelajari firman-Mu melalui Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kuasa Roh Kudus supaya kami bisa aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 20 Februari 2023. Berkat pekerjaan idealnya. Kecuali Anda secara independen, kaya atau menerima manfaat dari dana perwalian yang ayah dan atau ibu telah tentukan untuk Anda, sehingga Anda tidak akan pernah harus bekerja sehari dalam hidup Anda. Jika engkau membaca banyak cerita tentang anak-anak ini, uang yang dimaksudkan untuk menjadi berkat sering mengarah pada tragedi bagi mereka ketika menjadi dewasa. Cepat atau lambat Anda perlu bekerja mencari nafkah. Yang ideal tentu saja adalah menemukan sesuatu yang Anda sukai dan dapat memberi Anda penghasilan yang baik. Mendapatkan pelatihan di dalamnya. Mencari pekerjaan untuk melakukannya dan mengerjakannya selama tahun-tahun kerja Anda. Tentu saja inilah idealnya, tetapi tidak selalu bekerja seperti itu. Bacalah Kejadian pasal 2 ayat 15. Lihat juga Pengkhotbah 9 ayat 10 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian pasal 5 pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai 10, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apakah fakta pentingnya? Bahkan sebelum maksudnya dosa Adam dan tentu saja Hawa juga diberikan pekerjaan. Bagaimanakah hal ini dapat menjelaskan mengapa sebagaimana yang dinyatakan di atas? Mereka yang tidak pernah bekerja mendapati situasi mereka adalah sebuah kutukan. Pekerjaan ini bukanlah sebuah hukuman jelas. Pekerjaan itu didesain untuk kebaikan mereka. Begitulah meskipun berada di taman, bahkan dalam satu dunia yang tidak berdosa, tidak ada kematian dan penderitaan tidak ada. Allah mengetahui bahwa umat manusia perlu bekerja, dan kepada Adam telah diberikan pekerjaan memelihara taman itu. Pencipta mengetahui bahwa Adam tidak dapat bahagia tanpa pekerjaan. Keindahan taman menenangkan dia, tetapi ini tidaklah cukup. Dia harus bekerja agar dapat menggerakkan organ-organ
tubuhnya yang indah. Seandainya kebahagiaan manusia terdiri dari tidak melakukan sesuatu, maka dalam keadaannya sebagai makhluk suci yang tanpa salah akan dibiarkan menganggur. Tetapi Dia yang menciptakan manusia mengetahui apa yang akan membutuhnya bahagia, dan segera setelah Dia menciptakannya, maka Allah menugaskan kepadanya pekerjaan, janji untuk kemuliaan masa depan, dan perintah bahwa manusia harus bekerja keras untuk makanan sehari-harinya. Datang dari takhta yang sama dalam Ellen G. White, Our High Calling, halaman 223. Akan tetapi setelah kejatuhan, sama seperti hal-hal yang lain, ketika pekerjaan telah dinodai oleh dosa, Allah berkata kepada Adam, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian pasal 3:17. Perhatikan, Allah mengutuk tanah karena engkau. Oleh karena Adam dengan ide bahwa kerja merupakan sesuatu yang dia butuhkan, terutama sebagai makhluk yang telah jatuh. Idealnya, apakah ia berhubungan dengan pekerjaan yang harus menjadikannya sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajari kami supaya kami bisa mengerti dan memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan di sorga, hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.